Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau Anda sudah paham terkait dengan bagaimana jika flip-flop bekerja, nah kita akan mencoba membuat satu contoh implementasi dari sebuah jika flip-flop. Nah, sekarang coba kita amati sama-sama. Di sini kalau kita lihat, Anda lihat di sini, ini yang paling atas adalah clock. Anda lihat 01 01 01 bekerja terus. Kemudian di sini adalah key. Key adalah output dari flip-flop ini. Jadi clock ini masuk ke flip-flop dan outputnya di sini. Anda bisa lihat di sini bahwa siklus 0101 ini itu adalah 2 kali lebih panjang dibandingkan yang clocknya. Jadi kalau Anda lihat 1 high itu sama dengan 01. 01 di sini membentuk satu low. Jadi begitu ada satu siklus, dia akan berubah menjadi 0. Ada satu siklus lagi berubah menjadi 0 dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan ini saya hilangkan, oke, Anda bisa lihat di sini 0101 ini terkait dengan yang di bawah. Nah, misalkan di sini saya coba capture ya. Oke, bentar saya coba ambil salah satu yang paling pas. Oke. Ini ada satu siklus 01 01 01. Oke. Nah, sekarang saya coba untuk capture. Oke. Sekarang saya coba untuk capture yang ini. Oke. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini ya. Saya perhatikan yang ini aja. Saya tuliskan ini adalah logika 0, ini adalah logika 1, ini logika 0 lagi, logika 1, logika 0, dan 1, dan demikian seterusnya. Tapi sekarang Anda lihat, amati, pada saat di sini 0, maka di sini logikanya juga 0. Pada saat siklus di sini 1, karena di sini baru siklus pertama, maka di sini akan menjadi 0 juga nilainya, karena di sini logikanya 0. Kemudian di sini logikanya 1. Oke, kita lihat di sini. Kemudian di sini logikanya 1. Kemudian di sini 0, kemudian di sini 0. Nah, logikanya Anda lihat ya. Di sini adalah 1, pada saat ini 0, ini 1. Pada saat ini 1, ini 1. Pada saat ini 0. Dia kembali lagi ke 0. Anda bisa lihat siklusnya di sini. Sehingga kalau kita gambarkan, katakanlah itu adalah key. Masih ingat LSB dan MSB ya yang saya jelaskan. Dan di sini adalah clocknya, maka bisa saya katakan untuk yang pertama siklusnya adalah key-nya 0, clocknya 0. Siklus berikutnya key-nya 0 juga, clocknya 1. Harus selanjutnya, maka di sini key-nya berubah jadi 1. Ada lihat di sini. Clocknya 0. Oke. Selanjutnya di sini. Oke, yang ini udah ya. Sekarang yang sini. Key-nya 1, clocknya juga 1. Tuh yang ini. Setelah ini apa yang terjadi? Dia kembali dua-duanya 0. 0 0. Nah, kalau Anda lihat di sini, lihat siklusnya. Dari 00 01 10 11. Bukankah ini siklus counter 2 bit? Jadi mulai hitungan 0 00 kan binarnya 0 ya. 011 10 itu adalah 2, 11 adalah 3. Kemudian kembali ke 0. Atau kalau misalkan kita bisa bilang ini adalah siklus ke 0, ini yang ke 1, kedua, ketiga, habis itu kembali ke 0 lagi. Nah, ini adalah siklusnya. Nah, sekarang mari kita kembali ke rangkaian ini. Nah, ini adalah kita katakan bahwa ini flip-flop 1 bit. Kenapa 1 bit? Karena satu flip-flop ini hanya akan menghasilkan 1 key. Nah, sekarang karena key aksennya nggak dipakai, saya hapus saja. Saya akan membuat flip-flop kedua. Ingat, karena di sini harus toggle, maka kedua input harus logikanya 1, atau saya hilangkan saja. Ini saya hapus.
saya hapus, saya ganti dengan koneksi ke plus atau agar logikanya tetap 1. Oke. Nah, seperti ini. Clock saya tata aja biar lebih mudah. Oke. Sekarang saya tambahkan satu flip flop lagi. Oke. Saya tambahkan satu flip flop lagi karena yang saya ambil yang sama, yang negatif trigger. Oke. Nah, syaratnya yang tadi bahwa J dan K, oke, dua-duanya logikanya 1. Oke, J dan K dua-duanya logikanya 1 agar statusnya adalah toggle. Oke. Nah, bedanya apa? Output ini saya ambilkan dari clock yang ini. Oke. Nah, nih. Oke. Nah, ini menjadi key 1. Oke. Yang ini gimana? Yang ini saya jadikan key 2. Nah, output. Oke. Ini adalah key 2. Oke. Key 2. Nah, apa yang terjadi? Mari kita ikuti sama-sama, kita amati sama-sama. Ini adalah key 1, yang ini adalah key 2. Apa yang terjadi? Nah, saya rasa Anda bisa menebak bahwa ini mendapat clock dari sini, sehingga output ini adalah setengahnya ini. Sedangkan yang ini mendapat clock dari yang sini, sehingga outputnya adalah setengahnya yang ini. Jadi kalau Anda lihat di sini, clocknya di sini cepat sekali 01 01 01. Tapi apa yang terjadi dengan key 1? Key 1 2 kali lebih lambat dibandingkan clock, karena pada saat ini 01 baru ini berubah, 1 siklus 01 baru ini berubah, dan seterusnya. Gimana dengan yang key 2? Sama. Key 2 karena mendapatkan clock dari key 1, maka key 2 hanya berubah pada saat apa? Pada saat tepi turunnya key 1. Sehingga di sini Anda bisa lihat kapan key 2 berubah? Pada saat key 1-nya tepi turun. Nah, ini pada saat tepi turun dia akan berubah. Di sini tepi turun dia akan berubah lagi. Di sini ada tepi naik, tetap aja tidak ada pengaruh. Begitu ada tepi turun, dia berubah lagi, dan seterusnya. Nah, inilah Anda bisa lihat ini akan ada pergeseran. Gimana kalau misalkan saya tambahkan lagi? Ini berarti jadi clock berapa bit? Jadi 2 bit, yaitu key 0 dan key 1 dan key 2. Atau saya rubah ya, biar nggak membingungkan. Biasanya kita mulai dari 0. Ini key 0, ini key 1. Oke, key 0, key 1. Berarti ini adalah key 0, yang ini adalah key 1. Oke. Nah, sekarang Anda bisa melihat ini 2 bit. Kenapa? Artinya hitungannya berapa? Kita bisa lihat di sini. Mulai 0 0 0 01 10 11. Terus habis itu kembali ke lagi 00. Terus 01, kemudian 10, kemudian 11. Demikian seterusnya. Gimana kalau misalkan ditambah lagi? Sama aja. Ayo, mari kita coba tambahkan lagi. Oke, saya tambahkan lagi flip flop. Di sini misalkan ini saya hubungkan dengan ini. Misalkan seperti ini. Oke. Saya ininya dua-duanya saya kasih 1. Oke. Jadi seperti yang kalau 3 bit berarti hitungannya sampai berapa maksimum? 111. Berarti mulai 000 sampai terakhir adalah 111. Sehingga ini kita bisa hubungkan outputnya ke output. Nah, output connect. Oke, ini adalah output untuk key 2. Oke. Key 2. Oke. Sehingga di sini kita bisa lihat, ini geser. Oke, saya geser aja biar lebih enak gambarnya.
Oke, ini saya geser ke atas. Oke. Nah, ini yang kita sebut dengan kaskade. Output clock di sini akan men-trigger clock yang flip-flop yang kedua. Output dari flip-flop kedua akan men-trigger flip-flop yang ketiga. Sehingga kalau misalkan kita lihat di sini, gimana hasilnya? Kalau kita reset Q0, Q1, Q2. Oke, kita ini masih pause ya. Saya reset. Oke, nah kita lihat. Kita coba hitungannya seperti apa. Oke. Ini oke, 010 011 100 101 110 habis itu 111 adalah maksimum. Setelah 111 apa yang terjadi? Kembali lagi ke 000 001 010 011 terus 100 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu inilah adalah dasar sebuah counter. Kalau Anda pernah melihat hitungan counter yang ada di mana? Di lampu merah ya. Di lampu merah kan Anda sudah pernah mendesain waktu pelajaran kombinasi kemarin. Anda sudah membuat rangkaian 7 segmen yang dikombinasikan dengan decoder. Artinya pada saat inputnya 000 maka dia akan keluar angka 0, 001 dan seterusnya. Nah, gimana angka yang untuk menggenerate angka 00 sampai 001? Inilah dasar rangkaiannya. Sehingga kalau misalkan saya hubungkan dengan hitungan, misalkan di sini ada display, mana display? Ada display, oke. Nah, di sini ada salah satu display. Oke. Misalkan ini adalah Q0-nya, saya hubungkan dengan Q0. Saya taruh bawah aja ya. Oke, saya hubungkan dengan Q0. Ini saya hubungkan dengan Q1. Dan yang ini saya hubungkan dengan Q2. Oke. Ingat 3 bit, berarti hitungannya maksimum adalah 111 atau 7. Nah, kita bisa coba. Mulai 4. Oke, 5 6 1 7 111. Kemudian kembali ke 000. Kemudian 001 angka 1 ya. 010 2 011 3 110 4 101 5 110 6 1117 dan seterusnya. Sehingga inilah dasarnya bagaimana itu bisa bekerja. Nah, itulah sebenarnya dasar yang kita sebut dengan counter. Nah, rangkaian ini yang kita sebut dengan rangkaian asynchronous counter. Kenapa asinkron? Karena clocknya antara flip-flop 1, 2, dan 3 itu tidak di clock secara serempak. Oleh karena itu, dari sisi rangkaian Anda bisa lihat kenapa asinkron, karena clock 2 itu mendapatkan clock dari flip-flop 1, clock 3 mendapatkan clock dari clock 2 dan seterusnya. Hanya yang pertama yang mendapatkan clock langsung dari sini. Nah, sekarang Anda bisa lihat di situ. Anda lihat perubahannya, perubahan hitungannya dari 6 7. Kita lihat, amati. 7 harusnya ke 0. Nah, tapi kenapa kok dia nggak langsung ke 0? Oke, lihat lagi. 1. Nah, mau kedua aja melewati sesuatu. 3 ke 4 gimana? Oke, dia melewati, tidak langsung ke 4 tetapi melewati sebuah angka. Kenapa seperti itu? Nah, itu yang nanti akan kita coba analisis lebih dalam bagaimana asinkronus itu bekerja. Nah, untuk sampai saat ini saya minta Anda coba untuk membuat desain yang sama di Seeder Logic, membuat rangkaian seperti ini.
Oke, akhiri dulu sesi ini. Silahkan Anda mencoba membuat. Nanti akan kita coba jelaskan analisisnya, kenapa kok angkanya melompat-lompat seperti itu. Oke, terima kasih.